3 pokok bahasan utama, yaitu tentang pengertian beton itu sendiri, klasifikasi beton, dan bahan penyusun beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Universitas Teknokrat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ria Oktaviani Sinia, STMT. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Beton. Dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah beton dan bahan penyusun beton. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini sederhana gitu. Yang pertama untuk mengetahui beton dan karakteristik beton. Yang kedua mengetahui inovasi beton dan dari masa ke masa. Yang ketiga mempelajari beton berdurabilitas tinggi. Untuk apa kita mempelajari beton berdurabilitas tinggi atau berkeawetan tinggi? Itu ada hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu konstruksi pada masa kini, gitu ya. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Lalu keseimbangan lingkungan itu dalam bidang konstruksi dapat diperoleh dengan menerapkan teknologi beton yang memiliki keawetan yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, setelah kita di semester-semester yang lalu mempelajari beton bertulang, dan saat ini kita akan pelajari tentang teknologi beton. Pertemuan pertama ini kita akan membahas beton dan bahan penyusunnya dengan 3 pokok bahasan utama, yaitu tentang pengertian beton itu sendiri, klasifikasi beton, dan bahan penyusun beton. Pengertian beton berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, beton atau konkrit itu adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan atau kita kenal dengan admixture. Agregat halus itu seperti kita kenal pasir, gitu ya. Lalu agregat kasar adalah kita kenal di lapangan itu sebagai kerikil. Klasifikasi beton ada 2, yaitu berdasarkan berat jenis dan berdasarkan kuat tekan. Jika berdasarkan berat jenis, beton dibagi atas beton ringan, beton normal, dan beton berat. Beton ringan memiliki berat jenis di bawah 1.800 kg per meter kubik. Beton normal memiliki berat jenis 2.400 kg per meter kubik. Lalu beton berat memiliki berat jenis di atas 3.200 kg per meter kubik. Lalu berdasarkan kuat tekan, atau kita kenal dengan F/C, beton dikategorikan sebagai beton mutu rendah, beton mutu sedang, dan beton mutu tinggi. Beton mutu rendah kuat tekannya kurang dari 20 MPa atau megapascal. Sedangkan beton mutu sedang memiliki kuat tekan 20-40 MPa. Lalu beton mutu tinggi memiliki kuat tekan di atas 40 MPa. Lalu sebelum kita jauh untuk mempelajari apa itu teknologi beton, apa itu hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, terlebih dahulu ada baiknya kita mempelajari apa itu bahan susun beton. Jadi bahan susun beton terdiri dari bahan pengisi, bahan pengikat, pereaksi, juga bahan tambahan. Seperti pengertian di atas bahwa beton itu bisa memakai bahan tambahan atau tidak, gitu ya. Bahan pengisi itu adalah agregat yang kita kenal dengan agregat kasar atau agregat halus. Bahan pengikatnya adalah semen, pereaksinya adalah air. Perbandingan volume bahan pembuat beton biasanya terdiri dari 15-20% adalah semen, 7-15% adalah air, 30-50% itu agregat kasar, 25-30% itu agregat halus. Air dicampur semen atau fly ash itu dinamakan pasta. Lalu ada air dan semen, ada agregat halus, kita sebut dengan mortar. Lalu mortar, pasta, mortar dan beton itu, mortar dan agregat kasar juga bahan tambahan kita sebut sebagai beton. Adapun bahan pengikat atau semen yang harus kita ketahui adalah apa itu bahan pengikat semen, lalu bagaimana konsistensi semen dengan alat pikat, lalu waktu ikat semen, dan juga kekekalan semen.
Untuk agregat kasar terdiri dari alami dan juga buatan gitu ya. Agregat kasar ini ukuran butirannya 5 sampai dengan 40 mm atau kita kenal juga dengan kerikil kalau selain bahasa teknis. Syarat fisik agregat kasar adalah keras, lalu kadar lumpurnya maksimal 5% dari berat, jadi tidak boleh terlalu banyak kadar lumpur. Dan juga butir panjang atau yang pipih itu kurang dari 20% dari berat. Lalu agregat halus, seperti yang pengertian sebelumnya bahwa agregat halus itu adalah agregat yang lolos ada di ukuran butirnya 0,075 sampai 5 mm atau tertahan pada lolos saringan nomor 40. Jadi sesungguhnya agregat halus itu tidak hanya pasir, namun juga bisa dari batu pecah gitu. Untuk pengujian bahan pengisi beton, ada agregat halus itu kita akan menguji di laboratorium biasanya. Itu menentukan kadar lumpurnya dahulu, lalu kadar air, kadar organik, berat jenis dan penyerapan, penentuan bobot isi, dan analisa saringan. Sedangkan untuk agregat kasar, yang kita uji adalah penentuan kadar lumpurnya juga sama, kadar air, kadar pipih, pipih dan panjang dan pendek, berat jenis dan penyerapan, juga penentuan bobot isi, juga analisa saringan. Syarat utama air untuk pengisian beton adalah dia tidak boleh mengandung asam dan tidak boleh mengandung garam. Karena ini nanti ada hubungannya dengan korosi pada beton. Lalu bahan aditif atau bahan tambahan, gitu, kita kenal di pasaran ada super plasticizer, pembentuk gelembung udara, retarder, dan juga bahan warna. Kalau untuk super plasticizer biasanya dipergunakan untuk mempertinggi kelecakan, mengurangi jumlah air pencampur. Pembentuk gelembung udara biasanya dipakai untuk meninggikan sifat kedap air dan meninggikan kelecakan. Untuk retarder biasanya dipakai jika kita menginginkan beton yang pengikatan awalnya itu diperlambat, tapi keras juga memperpanjang waktu pengerjaan. Bahan warna ya seperti namanya untuk memberikan warna pada permukaan beton. Penggunaan bahan tambahan dimaksudkan untuk memperbaiki dan menambah sifat beton sesuai dengan sifat beton yang diinginkan. Jadi American Society for Testing and Material atau ASTMC 125 menyebutkan bahwa bahan tambahan ditambahkan dalam campuran beton atau mortar baik sebelum atau sesudah pencampuran di batching plant. Definisi bahan tambahan ini mempunyai arti luas, meliputi polimer, fiber, maupun mineral yang menghasilkan sifat beton menjadi berbeda dan sifat beton aslinya atau beton biasa. Walaupun ada aturan pemakaian yang ditulis pada brosur admixture, sebaiknya penggunaan bahan tambahan ini didahului dengan percobaan-percobaan yang dilakukan di laboratorium dan di lapangan. Jadi setelah kita mempelajari pengertian bahan pengisi dan bahan susun beton, hal yang menarik dari karakteristik beton yang perlu kita ingat adalah bahwa beton itu kuat menahan tekan, tapi lemah terhadap tarik. Maka karakteristik beton ditentukan oleh kuat tekan atau kapasitasnya dengan notasi FE/C gitu. Untuk spesimen benda ujinya merupakan spesimen silinder diameter 15 dan tinggi 30 cm ataupun kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm. Kuat tekan beton ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah mutu agregat, kekerasannya terutama. Lalu kuat pasta yang ditentukan oleh nilai FAS atau faktor air semen, umur beton, juga bahan tambahan. Peranan beton di dunia menjadi bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Tapi karena kelemahannya yang kita bahas tadi, bahwa beton lemah terhadap tarik, oleh karena itu
Dari masa ke masa, beton selalu mengalami peningkatan atau modernisasi. Dari beton, lalu kita kenal dengan beton bertulang, lalu ada juga beton ringan, lalu ada juga beton prategang, dan teknologi beton tersebut dibuat untuk kemajuan konstruksi, lalu yang kita kenal dengan sekarang ini kemajuan pembangunan teknologi berkelanjutan. Setelah kita membahas tentang peranan beton yang menjadi bahan bangunan paling banyak digunakan di dunia, mengetahui dan mempelajari seluruh perilaku elemen gabungan atau bahan penyusun beton, diperlukan pengetahuan tentang karakteristik masing-masing komponen. Mendefinisikan beton sebagai sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentuknya. Dengan demikian, perlu kita mempelajari masing-masing komponen tersebut sebelum kita mempelajari beton secara keseluruhan. Dengan demikian, perencana atau engineer dapat mengembangkan pemilihan material yang layak dan komposisinya sehingga diperoleh beton yang efisien, memenuhi kekuatan batas yang disyaratkan oleh perencana, dan memenuhi persyaratan serviceability yang dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang handal dengan memenuhi kriteria ekonomi. Masalah yang sering timbul bagi seorang perencana itu adalah bagaimana dia merencanakan komposisi dari bahan-bahan penyusun beton tersebut agar dapat memenuhi spesifikasi teknik yang ditentukan pada sebuah struktur beton, sesuai dengan spesifikasi teknik dalam kontrak atau permintaan pemilik atau owner. Oleh karena itu, campuran beton haruslah dapat dengan mudah dikerjakan saat beton segar, memiliki durability, kuat tekan yang sesuai dengan perencanaan, seragam pada saat telah mengeras, serta ekonomi memenuhi karakteristik ekonomi. Jadi oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa, juga sebagai calon engineer, untuk mengetahui beton. Apa itu beton, bahan penyusun beton, agar nanti suatu saat pada saat kita sudah menjadi engineer, sudah menjadi sarjana, dan ada owner yang ingin meng-hire kita untuk membuat konstruksi bangunan, jadi kita tidak asing lagi dengan campuran-campuran beton itu agar menjadi beton, teknologi beton yang juga memiliki syarat konstruksi dalam pembangunan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan materi hari ini tentang bahan beton dan juga bahan penyusunnya, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengujian beton dan juga pengerjaan beton di lapangan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System.
Faculty of Economics and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs, English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.